Kembali kepada Pak Robert meneruskannya. Terima kasih Pak Surbakti yang telah menyampaikan firman Tuhan yang singkat tapi yang mengena bagi kita bahwa kita hidup beriman pada Tuhan yang memelihara kita, yang menjaga, melindungi kita, yang menyertai hidup kita. Bagaimana itu praktisnya? Kita akan mendengarkan kesaksian Pak Andi Puji terlebih dahulu. Silakan Pak. Oke, selamat malam semuanya. Salam. Halo. Salam. Firman Tuhannya biar sungguh singkat tapi sungguh sangat menginspirasi buat hidup kita, rema-rema kita sehari tiap hari. Terima kasih Pak untuk firman-Nya Pak. Tuhan Yesus berkati. Baik, saya akan menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa dalam hidup saya ini buat teman-teman. Saya juga udah pernah nyaksiin di beberapa chapter saya di regional 3, juga mungkin di regional 6 juga ada kalau saya di chapternya Pak Budiarjo kalau saya udah lupa ya apa benar. Ini kenapa saya bilang kejadian luar biasa? Saya 2 kali berhubungan dekat dengan orang yang positif COVID yang tanpa saya sadari. Ini kejadian kemarin waktu bulan 10 Pak. Waktu bulan 10 kemarin saya mau berangkat ke Medan seperti tugas biasa. Tanggal 12 saya janjian dengan teman saya yang dari Lampung. Dia tinggal di Lampung tapi dia kerja dengan bosnya importer di Jakarta. Kan saya dari Bandung, saya berangkat dari Bandung dengan pesawat Bandung langsung ke Medan ada. Itu jam 12 siang. Dia dari Lampung pagi transit Jakarta langsung ke Medan. Jadi kita ketemu di Bandara Medan. Nah, kebetulan dia mendarat duluan, kira-kira 10 menit saya baru mendarat. Jadi barengan dari Bandara Kota Medan itu tanggal 12 bulan 10 kita berangkat ke Kota Medan. Nah, kebetulan kita tinggal di satu tempat yang namanya itu ruko 3 lantai. Itu punya orang yang di Medan, dia punya ruko yang kosong nggak dipakai, jadi disulap jadi tempat tinggal. Kita namakan berupa mes gitulah, khusus untuk sales-sales yang dari Jakarta, dari Bandung gitu, yang menginap di Medan. Saya dengan teman saya ini berkumpul selama kurang lebih 10 hari. Nah, seperti biasa kita kan dari pagi ketemu kamar di lantai 2 berhadapan. Setiap hari kalau kita di mes, kalau lagi pulang udah selesai kerja, kita lepas masker, nggak pakai masker. Karena apa? Kita semua tahu yang datang dari Jakarta, dari mana, kita kan semua dites PCR semua. Jadi kita anggap kalau kita tuh udah benar-benar sehat, nggak bakal ada yang menular. Jadi selama di mes tuh kita nggak pakai masker. Kecuali kita mau pergi kerja, tetap masker. Saya di pesawat pakai masker 4 lapis, kadang sampai 5 lapis saya pakai di pesawat. Luar biasa. Ya, namanya kan seperti di Medan kan yang lab aja bisa palsu. Yang kan kemarin kan heboh di Bandara Kuala Namu kan ada lab yang dipalsuin tuh orang nggak waduh luar biasa di Medan. Jadi kita takut, saya juga bilang takut nggak takut ya menjaga ya kan pemerintah kan bisa kita jaga jarak. Jadi saya di pesawat tuh pakai hampir 5 lapis. Saya pakai kain punya tuh kain tuh udah 3 lapis dan saya kasih selapis lagi tuh saya pakai masker lengkap 3. Yang terakhir N95 seperti mangkok itu bernapas jadi susah. Dan saya juga selalu pakai jaket yang antivirus. Kebetulan kemarin teman di Bandung ada pesanan dari pejabat negara, Pak Jokowi juga pakai waktu kunjungan kemana-mana. Pakai jaket yang antivirus, saya juga pesan saya pakai itu juga. Itu panasnya minta ampun, tapi di dalam pesawat kan AC kencang, jadi nggak rasanya aja. Nah, cuma yang susah bernapas karena saya pakai masker 5 lapis di pesawat. Nah, sampai di kota saya lepas paling tanggal 3 lapis. Nah, begini teman saya menceritakan selama tinggal di mes ini kita ada 3 orang teman di Jakarta 2. Saya satu, jadi kita 3 orang. Nah, selama kita tiap pagi kita bangun pagi, saya kalau bangun pagi jam 4 Bapak bangun. Bangun pagi jam 4 ya biasa doa syafaat, baca Alkitab, jam 6 saya ke bawah, rebus air, bikin susu segala macam untuk sarapan pagi. Dan selama pagi itu kan kita ngobrol selama di mes itu kita nggak pakai masker. Nah, saya selama 10 hari itu kumpul sama dia. Nah, suatu saat kalau saya di hari kelima atau keempat mendadak dia katanya masuk angin. Aku bilang, kenapa lu bro? Kemarin kan waktu bulan 10 kemarin kan Medan cukup panas ya. Waktu kemarin yang saya datang tanggal 12 berapa belas itu udara Medan sangat panas, nggak ada hujan sama sekali itu.
Jadi dong saya di dalam kamar, saya nyalain AC masih panas, saya buka baju, dia bilang. Jadi saya masuk angin. Oh gitu, gue bilang, kalau lu masuk angin, ya udah lu suruh kerokin aja Mbak Tin yang penjaga mes orang Jawa, saya bilang, sudah kerokin, saya juga dulu gitu, kalau masuk angin dikerokin, kalau udah habis dikerokin, istirahat sebentar kira-kira sejam, udah keluar keringat, ya udah enak badan, gue bilang. Ya saya nggak nyimak sama sekali bahwa teman saya ini dia positif COVID. 3 hari kan gimana? Ya itu anget dingin udah minum obat, udah katanya. Ya udah, gue kan nggak nyangka bakalan dia kena COVID. Ya udah selama itu dia tetap kerja, soalnya cuma badannya orang kena COVID tuh rupanya teman-temannya lemes aja gitu, lemes seperti meriang-meriang gitu, kayak demam-demam. Tapi nggak demam banget, sebentar hilang, sebentar enggak. Kalau dibawa tidur enak tidur dia bilang, tapi dia tetap nggak tidur karena kita kan mau pulang. Jatah kerja kita biasa di Medan 10 hari, 11 hari, 12 hari udah pulang. Nah, udah berapa hari kemudian, waktu udah mau selesai pulang, itu kalau saya pulang tanggal 23, udah hari ke-10, udah tanggal 23. Kita biasanya kan tanggal 23 itu pulang hari Sabtu, tanggal 21, semua 3 hari kita harus swab PCR. Waktu kemarin tuh masih PCR. Nah, swab PCR sama-sama. Saya bilang, kita kapan mau swab PCR? Ya udah mau pulang ya hari Kamis. Sabtu pulang, Kamis PCR. Nah, jam 2 siang kita sama-sama PCR bersama dia. Terus hasilnya itu jam 8 malam. Nah, selama sama dia teman-teman ya di mes ini kita kan ngomong-ngobrol tuh nggak pakai masker sama sekali. Bebas aja kayak gitu. Kayak kita sekarang nggak pakai masker gitu. Udah anggap biasa aja. Nah, saya kan nggak bakal nyangka teman saya ini kena COVID. Nah, kebetulan temannya satu dia pulang duluan, ya dia tes PCR, ya dia negatif, nggak apa, kan kita nggak tahu kan ada yang positif, ya dia pulang, oke, lewat, tinggal saya berdua sama dia. Nah, habis selama tes itu, kemudian habis tes jam 2 siang, nah malam itu saya kebetulan mau ajak dia bilang mau beli nasi goreng, pengen makan nasi goreng. Ya saya ajak dia ke nasi goreng nih yang enak di jalan ini, jalan Asia, gini-gini, saya bilang sama dia. Nah waktu itu dia nggak pakai masker, saya juga nggak pakai masker, cuma pakai helm. Jadi dia ngomong di depan, saya di belakang pundak dia ngomong. Lupa pakai masker, waktu mau beli nasi goreng itu lupa. Waduh, gue begitu sampai luar, waduh kita nggak pakai masker, ya udah dekat kok polisi pasti nggak ada, gue bilang cepet-cepet beli langsung pulang. Nah, saya sering ngomong sama dia itu kan pasti dia ngomong tuh hawa dari mulut dia itu pasti saya hirup karena saya di belakang dia. Nah, ini yang sangat luar biasa teman-teman, begitu saya udah pulang kerja, udah santai-santai hari Kamis itu jam 8 malam saya terima dari Peduli Lindungi. Saya baca, oh, dalam nama Tuhan saya negatif. Saya percaya diri kok saya selalu negatif. Selama ini udah 1 tahun lebih, saya tiap bulan kan naik pesawat kemana selalu negatif. Ya, saya lihat, oh puji Tuhan negatif. Nah, saya juga nggak nyimak, nggak nanya, nggak tanya juga. Rupanya teman saya juga, dia juga nggak lihat HP dia, bahwa udah Peduli Lindungi, udah di sekitar jam 8 tuh udah masuk. Nah, besok pagi-pagi, jam 8 pagi, saya udah bangun, saya bangun jam 4, selalu jam 4 lewat bangun, jam 7 saya udah siap pakai rapi, tinggal jam 9 pergi kerja. Saya selalu baca Alkitab selama hampir 2 jam. Mendadak dia WA saya, bro, gawat, gue positif. Gue kaget, gue lihat WA-nya, waduh, ini anak positif. Saya cuma bisa ngulur dada, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau lindungi saya, Tuhan Yesus. Kemarin saya sama-sama dengan dia, ngobrol dengan dia, makan siang, makan malam, bareng-bareng selalu, ngumpul setiap saat. Tapi saya tetap negatif. Saya sangat bersuka cita sekali, Tuhan, terima kasih. Saya cuma bisa, Tuhan, terima kasih untuk Engkau telah melindungi aku, bahwa aku tetap negatif, dan aku bisa pulang Sabtu. Nah, langsung saya bela istri saya. Saya bilang, yang teman saya ini ternyata dia positif COVID. Ketika di PCR dia positif, dan saya tetap negatif. Saya bisa pulang Sabtu ini. Wah, istri saya bilang, puji Tuhan, kamu dilindungi Tuhan. Benar, saya bilang, saya sangat luar biasa, Tuhan. Nah, teman-teman, saya jadi ingat, 6 bulan, 7 bulan yang lalu, kejadian nggak sama. Di mes Medan ini juga, kita juga sama. Malah teman-teman, ada satu tuh teman lagi tuh yang dari Jakarta juga. Dia juga sama. Positif COVID, dia juga nggak tahu bahwa dia juga positif COVID. Dia juga demam-demam, sakit apa kayak orang panas dingin gitu juga. Nah, dia orang malah malam waktu itu malam Minggu saya masih ingat ada kira-kira hampir 9 orang. Mereka nyanyi-nyanyi di lantai bawah karaoke. Di mes kita ini komplit ada sejak karaoke, TV gede, layar gede, enak bisa karaoke. Nah, saya ingat itu mic karaoke-nya ada 2. Kan nyanyi kan ganti-ganti. Jadi mic itu cuma malam itu saya nggak nyanyi, saya memang lagi malas, waktu nggak tahu memang Tuhan lindungi saya atau apa, saya nggak tahu. Saya cuma lihat-lihat aja dia orang duduk rame-rame gitu, cuma saya nggak nyanyi. Nah, teman-teman ada 9 orang itu nyanyi semua gini pakai mic.
Nah, puji Tuhan tuh yang waktu kejadian bulan 6 bulan yang lalu 7 bulan itu, semua teman-teman kita nggak ada yang tertular. Cuma teman satu itu yang kena. Teman lain nggak ada yang tertular. Saya tahunya begini, waktu tanya dia, namanya Asin. Sin, kok lu kayak orang muka lu pucet, kenapa lu? Ini bro, katanya masuk angin, dia bilang demam-demam. Saya juga nggak nyimak teman saya ini positif COVID. Nah, ternyata begitu itu saya pulang duluan. Begitu saya tes PCR, saya udah langsung pulang. Kira-kira 5 hari teman dari Jakarta ngebel. Ko Andi, lu gimana badan lu? Ya biasa-biasa gitu, kenapa? Itu si Asin kemarin tuh positif COVID, dibilang. Hah? Saya kaget. Saya cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan lindungi saya. Saya tetap negatif, bisa pulang kemarin. Well, teman-teman yang lain gimana? Puji Tuhan juga lah, nggak ada yang kena, dia bilang. Cuma si Asin satu yang kena, kita semua aman, nggak ada yang kena. Waduh, makanya teman-teman saya 2 kali dilindungi Tuhan berhubungan langsung sama orang COVID. Ngomong deket-deket loh, saya nggak pakai masker, karena di mes semua kita nggak pakai masker. Kita juga nggak nyangka teman kita ada yang kena COVID. Jadi selama antara bulan 10 kemarin sama sebelumnya itu 6 bulan yang lalu, saya 2 kali berhadapan dengan teman yang positif COVID. Coba teman-teman bayangkan aja, kalau nggak berkat Tuhan, mana mungkin saya bisa negatif. Apalagi kan waktu itu kan COVID kan lagi kenceng-kencengnya. Kita aja nggak pakai masker aja, pasti positif udah kena. Makanya teman-teman perlindungan Tuhan tuh buat saya sangat luar biasa. Makanya teman-teman di sini kan udah banyak pendeta, pastor, segala saya akan ngajarin ya. Saya tiap kali bangun pagi, saya selalu doa syafaat. Doain teman-teman kita, anak, keluarga kita apa untuk segala berkat yang Tuhan lindungi kita doain. Dan habis doa saya selalu baca Alkitab. Saya selalu menganjurkan teman-teman, ulang teman-teman, lu orang nggak baca Alkitab kapan tamatnya? Ulang. Saya maaf saya ngomongin diri, saya bilang, saya Alkitab tuh saya kalau orang Islam mungkin saya udah orang kata baca Al-Quran tuh nggak tahu udah berapa puluh kali saya bilang. Saya baca bolak-balik dari mulai perjanjian lama, perjanjian baru. Saya udah habis berapa kali saya nggak tahu, saya udah berapa tahun baca Alkitab sampai sekarang. Saya nggak bosan-bosannya. Saya gitu ya, makanya memang berkat Tuhan tuh sangat luar biasa. Nah itu teman-teman saya kesaksian saya kali ini supaya bisa memberkati teman-teman. Jangan lupa ada waktu kapan pun, waktu santai, waktu apa kita selalu berdoa sama Tuhan. Apapun yang akan kita lakukan kita doakan. Saya juga sama. Begitu saya di kamar mau kerja jam 9, saya masih doa Tuhan Yesus lindungi saya hari ini, Tuhan Yesus berkati pekerjaan saya, lindungi kemana saya pergi, saya bisa pulang dengan selamat. Nah, saya kerja di Medan naik motor. Saya sebelumnya udah nyalain motor, saya masih tetap doa. Bukan saya gimana, saya udah kebiasaan udah seperti gimana orang bilang udah kebiasaan kalau nggak doa begitu mungkin gatel atau gimana ya. Saya di motor saya masih doa sebentar. Saya doa tetap, saya udah nggak doa panjang, saya cuma doa Tuhan Yesus lindungi saya, kemanapun saya pergi saya bisa pulang dengan selamat dan berkati pekerjaan saya. Udah itu aja udah langsung pergi. Ya puji Tuhan selama ini saya lindungin. Nah, saya kesaksian ini, saya udah ada kesaksian juga di regional 3, mungkin di regional 6 juga ada. Baik teman-teman yang saya saksikan, teman-teman pada bilang, gila ya Nudi kok bisa begitu ya. Hebat sekali Tuhan lindungin lu. Saya bilang, saya cuma bisa ngomong amin. Ini cuma karena berkat Tuhan. Kalau nggak berkat Tuhan, mana mungkin saya bisa istilahnya bisa sampai sekarang masih tetap negatif. Saya tiap bulan PCR, saya bilang. Kemana kan setiap bulan saya naik pesawat pulang ke Medan, bolak-balik ke Medan, tiap pergi PCR, pulang juga PCR. Nah untuk bulan ini lumayan PCR lebih murah kan. Saya sekarang udah pakai antigen. Antigen cuma 99.000. PCR kalau saya 275, kalau saya udah diturunin harga kemarin masih 500 lebih. Ya puji Tuhan lah, pemerintah turunin harga PCR jadi saya nggak terlalu berat. Cuma sekarang kebalikan, dulu tiket dari Bandung ke Medan itu cuma 700 lebih, 800 lebih. Sekarang balik lagi jadi 1.300.000 lebih. Tuh tunggu sungguh luar biasa mahalnya, tapi nggak apa-apa. Tuhan selalu sediakan buat kita kok. Makanya teman-teman, saya cuma mau kasih tahu teman-teman jangan lupa selalu berdoa, apapun yang akan kita lakukan, jangan lupa sekali kita berdoa. Dengan cara berdoa itu kan kita orang Kristen kan istilahnya kan hubungan kita sama Tuhan. Kita selalu berdoa apapun yang akan kita lakukan, kita makan, kita apa, jangan lupa. Nah, inilah teman-teman kesaksian saya kali ini supaya bisa memberkati teman-teman dimanapun kita berada, kemanapun kita keluar, jangan lupa pakai masker, jaga jarak ke orang yang kita nggak kenal. Kalau orang yang kita kenal, kita nggak perlu jaga jarak karena kita udah tahu. Saya juga di Full Gospel, kalau tiap kali fellowship kan kita kan udah onsite. Saya bilang sama teman-teman, kalau lu orang merasa badan nggak enak, nggak sehat, tolong jangan datang. Nah, usahakan minum obat tiap hari, vitamin C, vitamin E, selama itu harus.
Saya juga minum Blackmore itu vitamin C, vitamin apa juga kita minumin untuk jaga-jaga. Ya karena kita juga udah usia 50 ke atas, harus juga dibantu dengan minum vitamin.